Timnas D jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di SUGBK Jakarta. Mampukah Timnas Indonesia membungkam Bahrain di Gelora Bung Karno? Akankah debut Emil Audero dan João Pelupessy menuai cerita manis di Gelora Bung Karno? Halo guys, welcome back di channel YouTube Bola Mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bola Mendunia supaya berkembang lebih besar lagi ke depannya. Singkat saja video kali ini teman-teman, saat melawan Australia memang Timnas Indonesia kalah, akan tetapi kekalahan itu bisa dijadikan sebuah pelajaran. Saya sebagai fans Timnas atau yang pendukung Timnas itu memang ya rasanya itu kecewa karena menelan kekalahan. Tapi ketika ada permainan yang menurutku itu bagus walaupun hanya 10-15 menit, bahwasanya Timnas Indonesia itu ada harapan. Dari skor memang kita kalah, tapi dari awal itu mental para pemain Timnas itu memang sudah berbeda teman-teman. Ketika menghadapi pertandingan mereka mempunyai mental kita yakin menang. Kita melawan tim siapapun itu tidak berharap seri apalagi berharap kalah. Kita selalu berharap dan optimis bisa menang walaupun kenyataannya di lapangan nanti apapun bisa terjadi gitu. Saya setuju bahwasanya sepak bola itu tidak hanya 10 atau 15 menit, tapi permainan sepak bola itu adalah 90 menit atau bahkan 90 menit lebih. Kita harus memberikan semuanya secara totalitas yang terbaik selama 90 menit itu kalau mau mendapatkan hasil yang terbaik. Perdebatan di netizen kita maupun di para pengamat sepak bola itu memang sudah ada, bahwasanya ada yang mementingkan skor, ada yang mementingkan permainan cantik, apalagi kalau permainan cantik bagus dibarengi dengan skor atau hasil yang baik itu malah memuaskan gitu. Kalau aku setuju dengan pendapat bahwasanya ketika kita melakukan sebuah turnamen pendek seperti ini memang hasil itu sangatlah yang utama gitu. Tapi apa tidak salah kalau kita mencoba pada saat 10-15 menit awal kita itu langsung memberikan permainan yang cantik, mencoba untuk menyerang di awal-awal supaya kita itu bisa memberikan efek kejut kepada lawan kita gitu. Sayangnya Timnas Indonesia itu seringkali saat sudah memberikan permainan yang bagus di awal-awal pertandingan mereka selalu tidak klimaks atau tidak bisa mencetak gol di awal-awal pertandingan. Itulah yang menjadi kendala besar. Akibatnya ketika Indonesia sudah tidak bisa mencetak gol di awal pertandingan, kemudian kita kena serangan balik dan apalagi lawan itu bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia, ini akan sangat berat sekali untuk Timnas Indonesia bisa bangkit kembali atau bahkan bisa membalikkan keadaan, bisa memenangkan pertandingan saat sudah tertinggal 1-0 apalagi sudah 2-0. Beralih ke susunan pemain. Dari penjaga gawang kalau menurutku Emil Audero bisa ya dipasang karena Martin Paes kemarin sempat kebobolan 5 gol itu menurutku bisa mengganggu mental. Akan tetapi jika Martin Paes tetap diberikan kepercayaan, saya sebagai netizen bola opiniku sih tidak ada masalah. Kemudian di lini belakang atau di back atau defender, Rizky Ridho patut dijadikan starting 11 atau bermain mulai sejak menit pertama kali mendampingi Jay Itzes. Dengan bisa bermainnya Justin Hubner saya kira itu bisa dijadikan sebuah pilihan juga. Jadi nanti backnya itu di belakang ada 3, Jay Itzes di tengah, sebelah kanan Rizky Ridho, sebelah kiri center backnya itu adalah Justin Hubner, kemudian sebelah kanan Kevin Dix dan sebelah kirinya milik Kelvin Verdong. Karena Kelvin Verdong menurutku itu sangat dibutuhkan penetrasinya untuk membantu serangan Indonesia supaya menciptakan banyak peluang lagi untuk terjadinya gol. Isu transisi juga menjadi masalah saat Timnas melawan Australia kemarin. Saya kira Patrick Kluivert dan staf asisten pelatihnya sudah memperbaiki permasalahan atau error transisi tersebut. Tinggal kita lihat nantinya seperti apa. Kemudian João Pelupessy menurutku itu layak diberikan menit bermain juga, dijadikan starting 11. Jika João Pelupessy tidak berjalan, Ivar Jenner saya kira bisa menggantikan secepat mungkin supaya lini tengah kita itu bisa menguasai keadaan saat melawan Bahrain nanti. Misalkan João Pelupessy tidak dipasang, kan menjadi pertanyaan kenapa juga João Pelupessy tidak dipasang, padahal naturalisasi João Pelupessy, Emil Audero, Dean James yang dikebut itu kan alasannya salah satunya untuk mempertebal lini tengah kita sebagai solusi ketika nanti seperti Ivar Jenner, Nathan Chow, Ricky Kambuaya tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, permainannya yang kurang baik, maka João Pelupessy bisa dijadikan solusi tepat. Untuk lini depan Indonesia kemungkinan besar akan menjadi milik Ragnar Orakmangun yang kembali dari akumulasi kartu, kemudian Ole Romeni yang pada saat pertandingan melawan Australia menunjukkan performa yang bagus, bahkan bisa mencetak skor, dan didampingi oleh Marcelino. Ketika Marcelino diberikan free roll di belakang striker, Marcelino itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Kreasinya, keberaniannya, dan juga rasa percaya dirinya walaupun dia masih usia muda, saya kira Marceng ini bisa memberikan pembeda saat melawan Bahrain nanti. Timnas Indonesia tidak boleh overconfident walaupun Timnas harus optimis dan harus meraih kemenangan. Ujian terbesar bagi para striker atau lini depan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Kemungkinan Bahrain akan melakukan strategi defense atau bertahan low block dengan mengandalkan counter attack cepat. Ini akan menjadi ujian berat bagi lini depan Indonesia. Dibutuhkannya kreativitas
intensitas, dibutuhkannya gol-gol cepat pada menit-menit awal, itu nanti akan bisa membuat permainan timnas Indonesia lebih cair, lebih nyaman, karena kita tidak perlu kebobolan atau tidak perlu kemasukan terlebih dahulu. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bola Mendunia dan dukung timnas kita supaya bisa masuk ke Piala Dunia 2026.